calon KSRG. Oke, nanti ada catatan karena ini setiap bulan dan bahkan setiap minggunya ada kegiatan temu lewat Zoom meeting nanti oleh Google karena terpantau terus ya oleh mereka, dan kegiatan itu ada semacam refleksi dari beberapa sekolah. Itu nanti harapan kami nanti setelah itu, setelah nanti kegiatannya berlangsung, Bapak Ibu guru bisa nanti menggunakan kelompok dalam pelatihannya. Makanya di sini yang datang itu orang-orang hebat, insya Allah Bapak Ibu gurunya di sini semuanya sudah tidak asing mengenal yang namanya Google. Cuman apa perbedaannya adalah sekolah rujukan Google itu harus mengimplementasikan yang namanya produk-produk Google Tools-nya. Salah satunya nanti juga akan disampaikan oleh narasumber kita. Ini Bapak Ibu guru, ketua KSG-nya Ibu Mira Nawastiti dari bidang matematika. Perkenalkan, ini ada ketua KSRG yang di samping olehnya Ibu Ani Makwilah, juga tim KSRG yang kreator kita Pak Iban, ini juga tim KSRG. Jadi ditunjuk kemarin sekolah itu harus memiliki sertifikat level 1 Google. 30% dari jumlah guru di sekolah. Itu salah satu prasyaratnya menjadi calon KSRG. Dia diusulkan oleh dinas. Di Bapak Ibu guru yang ingin nanti merupakan prioritas menjadi calon KSRG harus ada beberapa tahapan. Oke, ini salah satunya 30% gurunya harus memiliki sertifikat Google level 1. Mendapatkan sertifikat Google level 1 itu bertahap nih. Ada pelatihannya. Kemarin kita pelatihan berapa hari? 1 minggu ya? 3 hari. 3 hari itu sebenarnya ada daring setiap minggu, bahkan itu ada daring terlebih dahulu, ada pembekalan, baru nanti pemantapannya, latihannya, workshopnya ada di Banjarmasin, di Banjarbaru. Nah itu pelatihan tuh. Sebenarnya itu adalah jatah 3 bulan pelatihan Google Workspace-nya di press menjadi 3 hari, jadi siang dan malam. Jadi itu proses Bapak Ibu guru. Nah itu jadi dulu tadi prosesnya, ada yang kadang terjungkal, terbalik, bangun lagi, ada yang terjatuh. Nah tidak apa-apa, itulah prosesnya. Insya Allah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru di sini jangan takut, jangan apa namanya, kita tidak terbebani. Kami Bapak Ibu guru hanya berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dari pengalaman yang sudah kami laksanakan kurang lebihnya 1 tahun di Sedi mengenai pengaplikasian Google Workspace. Baik Bapak Ibu guru, ulun membuka aja di sini untuk kegiatan sosialisasi atau kegiatan pengimbasan KSRG SMP 2 Tanjung. Dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan KSRG SMP 2 Tanjung Kabupaten Tabalung secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan bagi kita semua di dalam acara kita ini, walaupun sebenarnya hanya 1 hari. Kalau misalnya kita membuka apa yang ada di depan pian itu kelompok, nanti ulun tidak nanti masalah kelompok juga ini ada dua agenda. Jadi untuk kelompoknya dan Google-nya nanti akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Oke, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru. Ulun akhiri, kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sri Anita Juniati SPD. Memasuki acara yang ketiga, yakni berbagi praktik baik kepada penuju KSRG yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Nawastiti MPD dan
Bapak Murjan Afkori SPD. Kepada Ibu Nirana Wastiti dipersilakan. Terima kasih Bu Ani. Nih ulun izin berdiri sama panggil rekan ulun dulu ya Bapak Ibu. Ini kita berbakat judulnya itu pengimbasan, terus Bapak Ibu ya berbagi. Ini kita ya semi formal, nggak formal banget ya Bapak Ibu ya. Karena memang kami ini berbagi bukan berarti konteksnya itu memang sudah mahir atau seperti apa. Ini kami lebih dahulu aja ditunjuk gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kan ulun yakin banget Setabalong ini memang yang tadi Bu Anita bilang bahwa guru-gurunya itu semuanya hebat-hebat. Silakan Pak Murjan. Ini rekan ulun Bapak Ibu. Rekan ulun dalam pemaparan mengenai KSRG awal-awalnya sebelum kita mini tour dan sebelum kita pelatihan kelompok gitu Bapak Ibu. Ulun sambung lagi bahwasanya guru-guru hebat ini semuanya memang terverifikasi lah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Cuman memang karena kita ini ada di bagian kota, terus memang kita ini wacana apa informasi atau himbauan ya dari Dinas Pendidikan ini kami dekat dengan MTS, apa nih yang bisa kita unggulkan dari Dinas Pendidikan daripada Kementerian Agama gitu Bapak Ibu. Maka dari itu SMP 1, SMP 2 dan SMP 4 itu kita mendapatkan apa ya kesempatan menjadi sekolah piloting untuk mempersiapkan kami ini menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Masih kandidat Bapak Ibu. Kami perlu semacam beberapa kegiatan yang harus membuktikan sehingga kami bisa menjadi sekolah rujukan Google gitu Bapak Ibu. Nah, judulnya itu adalah Duta Berbagi. Duta Berbagi itu bukan duta, tapi singkatan Bapak Ibu, yaitu SMP Negeri 2 Tanjung berbagi kepada sekolah yang ingin siap menuju KSRG. Kenapa kami bilang siap? Karena memang begini Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang sudah mengisi formulir kepada sekolah kami, kepada sekolah-sekolah lain yang KSRG, itu kami wacanakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Kenapa kami wacanakan? Karena memang Dinas Pendidikannya yang tanya kepada kami. Gitu. Sudah berapa sekolah yang kalian imbas gitu? Sekolah mana aja? Nah, sekolah-sekolah tersebut menjadi pemikiran atau menjadi landasan buat Dinas Pendidikan untuk menjadikan wacana sekolah Bapak Ibu ini akan KSRG. Tetapi KSRG-nya itu mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu ya dengan kami. Kalau kami nanti sekolah piloting ya. Kalau Bapak Ibu nanti kategorinya itu mandiri gitu Bapak Ibu. Nah, tentang KSRG itu untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google, sekolah perlu mempersiapkan beberapa hal, termasuk memastikan pemanfaatan Google Workspace for Education secara optimal, memiliki guru yang tersertifikasi Google Certified Educator dan aktif dalam berbagi praktik baik dengan sekolah lain. Selain itu, sekolah juga perlu menunjukkan komitmen dalam mengembangkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi Google. Nah, cerita kami gitu Bapak Ibu, runtutan kenapa sih SMP Negeri 2 Tanjung menjadi KSRG. Nah, pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menunjuk SMP Negeri 2 Tanjung bagian dari sekolah piloting untuk mempersiapkan diri menjadi KSRG gitu Bapak Ibu. 2 kali pelatihan Chromebook secara daring itu yang ikut serta adalah semua guru Bapak Ibu. Kemudian luringnya 10 guru. Kenapa luringnya 10 guru? Karena 10 guru ini yang akan dites
supaya 10 guru ini mendapatkan sertifikat Google tingkat 1 gitu Bapak Ibu. Nah, yang tadi Bapak Ibu ada lihat layar TV yang 10 orang Bapak Ibu, nah termasuk saya, Pak Murjan, Pak Iban, Bu Ani, Bu Anita yang di depan, ada Bu Mili, Pak Junai, Bu Irmi, ada yang belum ulun sebut nggak? Badawi. Bu Anita udah, Pak Badawi, ya, sama Bu Isna, kayak gitu. Nah, lalu setelah kami pelatihan, kami ujian mendapatkan sertifikat Google tingkat 1. Alhamdulillah 10 orangnya lulus Bapak Ibu. Untuk triknya nanti kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu, kayak gitu. Kemudian setelah kami mendapatkan sertifikat Google tingkat 1, kami harus mengisi formulir, yang mana isian formulir itu kami harus mengisi link mengenai slide tentang profil SMP Negeri 2 Tanjung, dan kami juga harus upload juga di YouTube sekolah. Makanya tadi Bapak Ibu melihat tayangannya ini tayangan profil SMP Negeri 2 Tanjung yang kami kirim ke Google gitu Bapak Ibu. Lalu setelah kami daftar, kami nunggu dulu nih Bapak Ibu jadwal ditentukan hingga kami wawancara gitu. Wawancara kalau SMP 2 Tanjung ini wawancaranya nggak semua guru, jadi hanya tim aja. Cuman kalau SMP Negeri 4 Tanjung, ulun lihat itu semua ya Bu Anita ya, semua guru kayak gitu. Yang penting wawancaranya itu intinya adalah pemaparan implementasi termasuk inovasi, yang mana Bapak Ibu nanti membuat slide sama YouTube-nya itu harus sesuai dengan nanti ketika kondisi wawancara gitu. Nanti pihak Google-nya bertanya dan otomatis kita menjawab, yang namanya kita membuat slide terus membuat YouTube bersama tim bersama-sama, pastinya kita tahu isi dari slide sama YouTube tersebut. Maka dari itu insya Allah sih wawancara akan lancar kayak gitu Bapak Ibu. Lalu ada tanya jawabnya, selain wawancara ada tanya jawab dari pihak Google, yang mana tanya jawabnya ini sih sebenarnya cuma pemakaian alat Google yang ada di kelas. Tapi kita ini istilahnya kalau mau apa ya, cepat, bukan cepat di ACC atau seperti apa. Kalau SMP 2 ini begini Bapak Ibu. Jadi wawancara ditanyain alat Google, tapi kita selipin ada kata-kata pamer. Pamernya apa nih? Inovasi kita selipin gitu. Misalkan ditanya alat Google, gimana pemanfaatan Google Classroom di kelas? Saya mau tahu Google Classroom-nya, coba dilihat, kita lihatkan. Coba lihat satu kelas, kita lihatkan. Terus kita jawab pertanyaannya. Tapi sebelum pihak Google-nya itu mengkat omongan kita udah ada kalimat pamer gitu Bapak Ibu. Kami juga ada inovasi gitu. Kami ada inovasi website sekolah dari Google Site. Terus waktu SMP 2 tuh ada 2 guru yang ditanya. Satu guru itu pamer inovasi website sekolah, satu guru lagi pamer inovasi mengenai perhitungan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menggunakan Google Form. Intinya tuh inovasinya menggunakan alat-alat Google. Sama ada lagi kita pamer mengenai inovasi perpustakaan digital gitu Bapak Ibu. Di sini ada Pak Sukron kah? Oh okay. Nah Pak Sukron ini dari SMP 2 UPAW, perpustakaannya digital juga loh Pak, pakai Google. Nah tuh udah nilai plus dah, SMP 2 UPAW siap dah salah satu berkasnya yang diinginkan menjadi KSRG gitu Bapak Ibu. Next. Nah ini wacana sih Bapak Ibu buat jadi semacam informasi buat Bapak Ibu, tapi kembali lagi kepada koordinasi kepala sekolah dengan dinas ya Bapak Agus ya. Oke. Jadi kalau sebelumnya kan kita ini ditunjuk, dibilang untuk menyiapkan supaya jadi KSRG diberikan Chromebook gitu. Tadinya kita punya Chromebook 15, ditambahin lagi 60 kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang non piloting wacananya dari dinas itu dibalik, sertifikatnya dulu
gurunya punya sertifikat Google tingkat 1 30%. Misalkan SMP 2 Tanjung nih Bapak Ibu, di Dapodik 26 guru, 30% dari kami itu cuma 8. Tapi sekolah itu mengirimkan 10. Alhamdulillah 10-nya lulus. Kayak gitu. Jadi kita termasuk gitu. Menjadi syarat bisa menuju KSRG. Nah, kalau Bapak Ibu 30%-nya dari guru yang ada di sekolah itu berapa? Gitu Bapak Ibu. Itu perlu mempunyai sertifikat Google tingkat 1. Yang SMP 2 UPAU berapa Pak Agus? Gurunya 18, 30%-nya berarti 6 ya Bapak ya. Kalau SMP 2 Tanta bagus 16 berarti 5 ya Pak ya. Iya Bu ya, pembulatan ke atas ya 4,8 5 ya, 5 orang. Kalau SMP 3 Tanjung berapa gurunya? 12 berarti 4 ya, 4 minimal. Lebih alhamdulillah. Bahkan SMP 2 Tanjung ini diwacanakan 100% harus level tingkat 1 nanti di bulan Agustus sama Dinas Pendidikan, dan kami nanti ada pelatihan sama ujiannya lagi. Banyak PR Bapak Ibu ya, banyak PR guru. Terus, nah ini koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong terkait update syarat sekolah untuk menjadi KSRG yang didukung akses 60 Chromebook. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa, saya sudah punya sertifikat Google tingkat 1 nih, di sekolah saya sekian guru. Ini kelanjutannya seperti apa nih? Kami mendapatkan Chromebook 60 kah? Atau kami harus menjadi KSRG dulu kah? Baru kami mendapatkan Chromebook kah? Atau seperti apa? Gitu. Ya Bapak Ibu nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya yang SMP 3 Tanjung. Lalu pemanfaatan alat Google. Apakah pemanfaatan alat Google ini harus pakai Chromebook? Bapak Ibu, apakah pemanfaatan alat Google harus menggunakan Chromebook? Ayo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah pemanfaatan alat Google harus menggunakan Chromebook? Tidak, karena sebenarnya Bapak Ibu selama ini juga memanfaatkan alat Google ya Bapak Ibu, minimal email, ya Gmail, Google Drive ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu, pemanfaatan alat Google yang Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah tidak harus menggunakan Chromebook. Kalau SMP 2 UPAU ada bantuan Chromebook kah Pak? Belum. SMP 2 Tanta? Belum juga. Dapat 15. Nah itu Bapak Ibu, kami ini memanfaatkan 15 Chromebook sebelum datang 60 Chromebook, yang mana 15 Chromebook ini kami manfaatkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi KSRG. 60 Chromebooknya itu datangnya akhir-akhir gitu Bapak Ibu. Nah bisa itu dimanfaatkan. Bisa juga pakai handphone. Kalau SMP 2 Tanta dilarang nggak anak pakai handphone di sekolah? Dilarang. Tapi kalau misalkan pembelajaran tertentu nggak apa-apa, boleh. Kalau SMP 3 Tanjung dapat Chromebook nggak Bapak Ibu? Nggak. Dan kalau handphone gimana? Boleh. Berarti bisa. Itu pemanfaatan alat Google. Kemudian inovasi menggunakan alat Google yang tadi salah satunya perpustakaan digital, terus P5 pemilu. Sudah nggak ada P5 lagi ya Bapak Ibu ya, sudah nggak ada P5 lagi. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan memang ada inovasi. Sebelumnya pihak Google juga nggak tahu kalau kita tuh udah nggak ada P5 lagi, kan beliau bukan bagian pendidikan ya, seperti itu. Maka dari itu kami memberikan inovasi yaitu Google Form Pemilos. Lalu yang tadi Pak Syukron ya, Pak Syukron yang inovasi daerah ya pernah ketemu Pak Syukron soalnya banyak inovasi sini. Terus dan lain-lain inovasinya. Pastinya Bapak Ibu nantinya pasti sih akan ada inovasi-inovasi yang Bapak Ibu munculkan di sekolah, yang mana itu berkaitan dengan keterbaikan sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut Pak Murajan. Nah, siap menuju KSRG yang tadi 5 poin. Pemanfaatan Google Workspace for Education. Bapak Ibu untuk email belajar ID-nya sudah 100%.
SMP 2 Tante, SMP 2 Upah sudah 100%, SMP 3 Tanjung sudah 100% aktifnya dan dimanfaatkannya? Sudah, alhamdulillah. Pengembangan inovasi yang tadi juga ulun paparkan sedikit-sedikit, kualifikasi guru yang juga tadi di awal 30%, komitmen dan kolaborasi, persiapan dokumen dan wawancara akan kita kupas tuntas di slide berikutnya. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Murjan. Ini ulun gak kecepatan kan ya Bapak Ibu? Hah? Kecepatan ya? Oh iya. Ulun agak lambatin. Iya. Iya, terlalu semangat karena ini adalah kegiatan pertama kami mengimbas secara luring. Sebelumnya kami itu daring Bapak Ibu di SMP 2 Banua Lawas. Ini sekalinya pertama kali 3 sekolah lagi yang datang. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Lalu yang tadi ada 5 poin mengenai siap menunjukkan SRG. Ini poin pertama Bapak Ibu, pemanfaatan Google Workspace for Education, optimalisasi penggunaan. Sekolah harus menunjukkan pemanfaatan Google Workspace for Education seperti Google Classroom, Google Meet, Google Docs, Google Sheet dan lain-lain dalam proses pembelajaran sehari-hari. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk SMP 2 Tanjung sendiri mengkoordinir pembelajaran melalui Google Classroom itu adminnya satu aja sebenarnya yang buat. Kenapa ada 3? Karena begini Bapak Ibu, satu koordinator lab ini yang membuat Google Classroom atau operator Dapodik itu dia itu membuat Google Classroom kelas. Itu Bapak Ibu. Kan di sini tahun lalu ya. Kalau tahun ini kan 17 kelas ya Bu Anita ya. Tahun lalu tuh kita 16 kelas, berarti kita buat 16 Google Classroom. Salah. Google Classroom kan aplikasi. 16 kelas di Google Classroom. Dari kita kan 7A sampai 7F, 8A sampai 8F, 9A sampai 9D. Kemudian satu PKSRG untuk pemantauan dan kebutuhan laporan selama pembelajaran itu karena memang pastinya kita tuh setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali dan sebulan sekali itu kami meeting, ditanyain progresnya pulang seperti apa, guru-guru dalam pemanfaatan. Kalau misalkan cuma ditanyain sekedar nggak apa-apa, kalau disuruh lihat di bukti nyatanya otomatis buka aja Google Classroom-nya gitu. Kemudian satu PKSRG ini kebetulan ulun sendiri. Kenapa perlu seperti itu yang tadi ulun sudah sebutkan, dan sebenarnya gini, ulun ini kan ngajar cuma 5 kelas, tapi ulun masuk ke semua kelas, itu dimasukin oleh si koordinator lab atau operator Dapodik yang ada di sini. Lalu kepala sekolah untuk pengawasan. Jadi ulun, Bu Ani sama Pak Junaid, walaupun kita nggak ngajar semua kelas, kita masuk ke Google Classroom semua kelas, gitu Bapak Ibu. Ini mau lihat Classroom dutanya nggak? Klik aja. Nah itu. Nah seperti ini Bapak Ibu tampilan kelasnya. Mau coba diklik Pak Murjan? Ya. Lagi Pak Murjan di tugas kelas. Bawah scroll. Nah, di situ ada nama-nama mata pelajaran, dibuatkan topik oleh Pak Junai, gitu Bapak Ibu. Dibuatkan topik sehingga ketika guru mengupload tugas, mengupload materi, nanti kita cantumkan topik mata pelajarannya, gitu Bapak Ibu. Jadi anak nggak bingung, ini update mata pelajaran apa? Kan namanya anak SMP ya Bapak Ibu ya. Masih bingung yang mana matematika, yang mana IPA, ada bahasa Indonesia mana. Kalau bahasa Inggris memang tulisannya bahasa Inggris ya Bapak ya. Iya. Iya gitu Bapak Ibu.
Iya, terus Bapak Pamorja minta tolong klik orang. Lihat semua ya. Nah, ini guru-guru yang mengajar di kelas tersebut ditambahkan oleh Pak Junai. Pak Junai yang menambahkan, kemudian gurunya mengkonfirmasi undangannya, masuk deh ke kelas gitu Bapak Ibu. Kenapa di situ ada Pak Yadi pengawas kita? Sebenarnya ini Google Classroom sudah dibuat pas Pak Yadi masih jadi kepala sekolah. Ketika Pak Yani menjadi kepala sekolah, sekarang Sidin pengawas, sempat vakum karena dimanfaatkan ketika COVID saja. Kemudian kita disuruh untuk melengkapkan menjadi KSRG. Kita bertanya sama Pak Yadi, memanfaatkan Google Classroom yang sebelumnya ada, nggak kita bikin baru lagi, kayak gitu. Jadi lumayan juga jadi nilai plus bahwasanya SMP 2 ini sudah mengimplementasikan alat Google ini udah dari tahun 2021. Kita daftarnya tahun sebelumnya 2024. Nah, udah 3 tahun kita mengaplikasikannya gitu Bapak Ibu. Itu jadi salah satu nilai plus kita. Lanjut Pak Murjan, slide berikutnya. Nah, fasilitas memastikan ketersediaan perangkat seperti Chromebook dan akses internet yang memadai untuk mendukung penggunaan Google Workspace for Education. Tetapi kan seperti Chromebook, tidak Chromebook pun tidak apa-apa. Dimulai dari sekarang pemanfaatannya untuk Bapak Ibu istilahnya udah ada poin berniat menjadi KSRG gitu Bapak Ibu. Lalu kalau untuk Dua Tanjung sebelum menjadi KSRG kami memanfaatkan 15 Chromebook yang diberikan. Kami belum mendapatkan 60 Chromebook itu. Sebenarnya kita pasti otomatis dapat Chromebook sih Bapak Ibu, cuman kan memang tergantung dinasnya aja pengirimnya kapannya gitu. Nah, kami memanfaatkan yang ada dulu, yang mana 5 Chromebook itu untuk perpustakaan digital. Nah, salah satu inovasi kami. Kemudian dan 10 Chromebook untuk pembelajaran guru secara kelompok, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi guru itu mengajar siswa secara kelompok, satu kelompok nanti Bapak Ibu atur berapa orangnya sehingga muat. Tapi kalau pakai handphone atau pakai laptop itu sih bisa diatur lah. Ulun yakin Bapak Ibu hebat, udah biasa lah mengajar secara kelompok di kelas. Ini contoh foto-fotonya. Ini ada 10 karena memang kami tim 10 ini yang bergerak dulu, baru kami menggerakkan guru-guru lain. Bukan menggerakkan guru-guru lain, menarik ya, menarik secara tidak memaksakan sih, tidak memaksakan seperti ini Bapak Ibu. Lanjut Pak Murja. Nah nih, setelah 10 orang tersebut sudah dapat sertifikat, kami sudah menjadi KSRG Bapak Ibu, kami juga memfasilitasi Bapak Ibu guru lainnya dalam pembelajaran secara Chromebook. Kenapa seperti itu? Karena ketika kombel ya Bapak Ibu ya, ketika kombel guru-gurunya bilang, Chromebook tuh apa sih? Kayak gimana sih? Caranya gimana? Sama nggak kayak laptop gitu kan? Nah, sebenarnya Chromebook itu kan perangkat Chrome OS. Caranya yang nggak beda jauh dengan laptop, agak beda-beda dikit, layarnya kecil, cuman memang nggak ada Microsoft Office-nya karena kita harus memanfaatkan alat-alat Google. Contoh, kalau di laptop kan ada Microsoft Word, kalau di Chromebook kita manfaatinnya Google Doc gitu. Kalau di laptop tuh Excel, kalau di Chromebook kita manfaatinnya Google Sheet kayak gitu. Haruskah online? Tidak harus, tapi untuk masuk ke Chromebook itu kan pakai akun Belajar ID. Itu dulu awalnya Bapak Ibu harus online, mau di offline kan bisa gitu, asalkan Bapak Ibu menggunakan Chromebook yang sama. Masuk, misalkan Bapak Ibu pakai Chromebook ini nih, email Bapak Ibu ya, terus masuk nih online. Untuk di offline kan bisa, kemudian masuk lagi, jangan di Chromebook yang lain, tetap yang di sini, nanti otomatis bisa langsung masuk tanpa internet kayak gitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya kami komunitas belajar SMP 2 Tanjung ini memfasilitasi guru-guru yang lain. Selain 10 itu berarti kurang lebih 16 guru. Kami mengadakan pelatihan Chromebook gitu. Bukan pelatihan aja pada saat komunitas
antusias belajar. Tetapi ketika mereka mengajar pertama kali, kami dampingi, kalau dirasa menurut beliau aman, kami lepas. Kalau memang beliau masih mau ditemenin, kami temenin, gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Pak Murjan minta diklik linknya. Alhamdulillah 100% guru di sini menerapkan pembelajaran menggunakan Chromebook. Bagaimana jadwalnya memanfaatkan 75 Chromebook? Kan kalau siswa itu kan 467, Chromebooknya cuma 75, udah gitu dikurang 5 perpustakaan ya Bapak Ibu ya, 10-nya buat guru, 60-nya gimana ngaturnya? Nah, kami mengaturnya itu dengan cara kelas Chromebook itu dibagi 2 kelas. Kelas Chromebook tetap, nanti Bapak Ibu akan mini tour ke kelas Chromebook tetap, karena kelas Chromebook terbang, Chromebooknya digunakan buat Bapak Ibu, jadi kita tidak mengaktifkan dulu. Padahal kelas Chromebook terbang itu mempunyai jadwal tersendiri. Jadwalnya dari mana? Gurunya yang request mau hari apa, jam keberapa, di kelas mana, di tanggal berapa, guru tersebut memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran. Kenapa perlu seperti itu? Karena supaya tahu nih, oh jam segini udah segini ya, oh jadi aku yang lain gitu Bapak Ibu. Minimal 1 bulan tuh 1 kelas kalau kami. Lebih dari 1 alhamdulillah. Tapi untuk kelas Chromebook tetap yang nanti kelas 9 deh, itu gurunya wajib 100% menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media Chromebook gitu Bapak Ibu. Nah, ini lengkap ya Pak Murjan, di scroll, minta tolong. Nah, ini adalah dokumentasi guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran Chromebook. Alhamdulillah, guru SMP Negeri 2 Tanjung ini baik yang muda, yang astagfirullahaladzim, yang senior Bapak Ibu, yang senior, yang junior, itu semangatnya tuh keren banget. Ulun aja salut banget. Ulun tuh kayak ya Allah, pokoknya Nira tua harus kayak mereka. Ulun tuh mikir sampai kayak gitu, seperti itu. Semangatnya nggak pernah padam. Asik. Lagi Pak, slide. Nah, ini yang tadi Ulun bilang, pelatihan guru 2 kali dan pendampingan secara terus menerus. Ini dilakukan kami pada saat kombel dan tidak kombel. Ini yang baju putih itu tidak kombel. Nah, Ulun takjub banget sama Bapak Ibu guru, dikasih alat baru sama dinas, diotak-atik. Kalau yang baju pemda nih pas kombel nih, yang pakai baju batik itu tidak saat pas kombel. Mereka tuh Masya Allah semangatnya. Ulun aja nih sampai merinding kalau ingat-ingat pas masa itu. Ya, Pak Murjan ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi Ulun bilang ya Bapak Ibu ya, 30% kualifikasi guru itu harus mempunyai sertifikat Google tingkat 1. Pak Agus, ada informasi, Ulun kan minggu lalu tuh rapat meeting sama pihak Google-nya bahwa bulan Agustus itu katanya banyak voucher gratis. Nah, coba Ian bisa follow up ke Pak Agus Ardi, karena kan Pak Agus Ardi yang bertanggung jawab akan KSRG. Kalau Pak Fida kan udah naik ke Birkapit ya Bapak ya. Iya, bisa follow up ke Pak Agus Ardi. Apakah jadi voucher gratis itu? Kan lumayan, soalnya kami SMP 2 Tanjung bayar ya Ibu ya. Kami bayar, udah ditunjuk bayar lagi untuk sekolah yang bayarin. Alhamdulillah. Kalau udah ditunjuk, gurunya ditunjuk, bayar pulang. Astagfirullah, alhamdulillah juga sih dapat ilmu baru. Nah, itu Bapak. Jadi informasinya dari Pak Dimas yang orang Google, banyak voucher gratis level 1 sama level 2 ini disediakan untuk Tabalong. Nah, lumayan tuh. Nanti di akhir-akhir kita kasih tahu triknya, kita off-kan live streaming YouTube-nya. Gitu Bapak Ibu. Nah, guru berkompeten pasti punya kemampuan dan kemauan untuk dilatih. Dan melatih diri sendiri. Nah, ini gurunya. Lanjut. Nah,
ini rekan ulun tim 10. Tim 10 ada Pak Badawi guru seni budaya, Bu Ani Makfiro tadi MC guru bahasa Indonesia, Bu Irmi guru BK, Bu Isna guru bahasa Indonesia. Nanti mini tour akan ketemu Bu Isna. Beliau ngajar di kelas 9D dimulai dari jam pertama. Kemudian Pak Junai yang tadi ulun bilang, Pak Junai ini istilahnya guru olahraga tapi mahir banget sama TK. Beliau ini operator dapodik juga, kepala atletik juga. Kemudian Bu Mili guru IPA, Bu Mili guru IPA, Pak Murjan ini yang di depan ulun guru bahasa Inggris, ya. Dan ulun sendiri guru matematika ya Bu Rina ya. Terus Pak Sukron juga, Pak Iban seleb. Tapi di sini ada lo yang kenal Pak Iban atau bahkan kenal semua seleb Tabalo, guru bahasa Indonesia, sama Bu Anita guru IPS sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bapak Ibu, lanjut Pak Murjan. Nah, pengembangan inovasi ini perlu Bapak Ibu siapkan yang ingin menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Kalau SMP 2 UPA ulun udah tahu. Kalau SMP 2 Tanta, SMP 2 Tanta gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu SMP 2 Tanta belum? Kalau belum bisa dipersiapkan inovasi-inovasinya. Terus SMP 3 Tanjung juga bisa dipersiapkan inovasi-inovasinya, yang mana inovasinya itu harus menggunakan alat-alat Google gitu Bapak Ibu. Nah ini kami coba sama ini Bapak Ibu, pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan alat-alat Google. Cuma ini otomatis ya, kalau pian ini menggunakan Chromebook otomatis model pembelajarannya inovatif. Kalau di kami yang ulun daftarkan bareng Pak Sukron inovasi daerah, itu kami ada metode SKCK Chromebook. SKCK bukan kepolisian kita buatnya, tapi di 2 Tanjung gitu Bapak Ibu. Jadi SKCK Chromebook nanti akan dipaparkan oleh ulun. Apa sih itu SKCK Chromebook? Tapi kayaknya kalau udah ulun paparkan, Bapak Ibu pasti ngomong, kayaknya di sekolahku juga kayak gitu deh, gitu. Seperti itu. Nah, terus program pengimbasan sharing praktik baik ini bukan menuju ke SRG Bapak Ibu, tapi sudah menjadi KSRG dan akan siap menuju SRG. K-nya dihilangin. Nah, ini yang sedang kami lakukan, gitu Bapak Ibu. Lalu aksi nyata, mendokumentasikan dan mengunggah aksi nyata penerapan teknologi Google dalam proses pembelajaran ke platform yang disediakan, YouTube sekolah misalkan, IG sekolah misalkan, FB dan lain-lain. Setiap kegiatan yang menggunakan alat Google bisa diupdate di sosial media. Nah, ini SKCK-nya kami Bapak Ibu. Apa sih SKCK? SKCK buatnya gak usah di Polres, adanya di 2 Tanjung gitu Bapak Ibu. Itu adalah metode belajar yang terintegrasi dengan media Chromebook, yang mana panjangannya adalah stimulasi, karyakan diri, cari penyelesaian, dan komunikasikan menggunakan Chromebook. Nah, ini S-nya itu kan stimulasi. Stimulasi itu guru memberikan stimulasi kepada siswa yang diselaraskan dengan tujuan pembelajaran dan memanfaatkan Google Workspace. Ada tambahannya, memanfaatkan Google Workspace. Lalu karyakan diri, siswa berperan terhadap pemahaman dan stimulus yang diberikan secara mandiri ataupun kelompok. Cari penyelesaian, siswa mencari penyelesaian atau memproses penyelesaian dari stimulus yang diberikan dalam bentuk perintah atau penugasan. Lalu, dan komunikasikan, siswa mengkomunikasikan dalam bentuk hasil penugasan ataupun mempresentasikannya menggunakan Chromebook, memanfaatkan Google Workspace. Jadi belajar endingnya mengumpulkannya dengan salah satu memanfaatkan
dikomunikasikan. Lalu diteruskan oleh Pak Murja. Lalu diteruskan oleh Pak Murja. Lanjut Pak Murja, serah. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini hanya melanjutkan saja. Jadi ini untuk komitmen dan kolaborasi. Ini harus apa? Kita sangat beruntung untuk didukung penuh oleh Ibu Kepala Sekolah, mendapatkan dukungan penuh dari Ibu, disupport gitu ya. Jadi guru-gurunya ini pada semangat. Untuk kolaborasi, membangun kolaborasi yang kuat dengan dinas pendidikan. Sebenarnya kalau dengan dinas pendidikan gampang ya. Nah, dengan Google dan sekolah lain. Kalau dengan sekolah lain ya seperti yang kita lakukan pada hari ini, pengimbasan. Ya, pengimbasan. Nah, pengimbasan kandidat sekolah rujukan Google. Persiapan dokumen dan wawancara. Untuk dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran dan verifikasi sebagai kandidat sekolah rujukan Google seperti slide YouTube itu untuk sosial media sekolah bisa. Nah, bisa lewat sosial media sekolah juga bisa, karena lebih gampang ya, lebih gampang. Nah, untuk wawancara ini, ya wawancara langsung dari Google itu pas setelah selesai. Kalau untuk SMP 2 kemarin pas setelah kami selesai apa pelatihan ya. Nah, pas selesai pelatihan itu kemudian dengan aksi nyata dan pemanfaatan Chromebook juga berbagai macam produk dari Google Workspace yang sebenarnya gampang. Cuman mungkin kalau nggak terbiasa aja sebenarnya kita pakai itu terbiasanya dulu tuh waktu musim COVID kan, kita lebih banyak pakai Google Classroom itu pas COVID. Setelah COVID mungkin banyak yang nggak terbiasa lagi jadi agak kaku dikit, tapi semua bisa gampang. Nah sekarang ini kan Minitor. Untuk Minitor kita pending sebentar setelah istirahat, soalnya anak-anaknya lagi istirahat. Nah, nanti Minitor masuk ke kelas ruang kosong. Minitor lagi makan serpolan anak. Nah ini pelatihan Chromebook ya dengan alat Google. Ini pelatihan. Silakan Pak Badawi coba duduk di depan. Nah ini untuk pelatihan Chromebook dengan alat Google. Alat-alat Google banyak. Ada Google Doc, Google Form, Workspace, Spreadsheet, di Classroom. Ini yang ahlinya ini sebenarnya untuk ini kita punya ahlinya sebenarnya Bu. Ada Pak Iban sama Pak Badawi sebenarnya ahlinya. Saya aja belajar dari mereka. Pak Iban sih sebenarnya lebih expert gitu sebenarnya. Jadi saya diajarin Pak Iban tuh 2 hari langsung bisa. Kalau Pak Badawi ini sebenarnya ada Pak Junai juga, cuma kebetulan beliau lagi sibuk untuk penggunaan produk Google ini. Jadi Pak Badawi silakan duduk di depan. Silakan ke depan Pak. Jadi biar kita ganti Pak Iban aja ya kayaknya. Iya Bapak Ibu, ternyata penjelasan kami itu ketika anak-anak lagi istirahat. Nah sekarang kita untuk mengefisienkan waktu ya Bu Ani ya bahasanya ya, benar gak tuh? Benar ya? Takut salah. Nah ini kita pelatihan Chromebook dulu. Silakan Bapak Ibu buka Chromebooknya, nyalakan Chromebooknya.
Pak Iben juga ke depan boleh, silakan. Silakan Bapak ya. Apa namanya, penguasaan semua materi ada di Pak Iben. Mas Hasan Yusuf. Oke. Berarti ini langsung acaranya ke Pak Badawi ya? Berarti nanti langsung menyetop. Langsung ini ada ini langsung otomatis connect kan? Apanya? Ini yang dibuka nih. Nah, Password wifi-nya, oke, mana spidol kita? Untuk wifi-nya pilih yang depan Bapak Ibu. Jadi Silakan pakai akun belajar masing-masing. wifi-nya 8E dan passwordnya S besar SMP. SMP N yang berjalan N 9 Passwordnya SMPN 2 Tanjung. 4 N 7 S-nya besar Bapak Ibu, SMPN 2 T 4 N 7 U N dan 9. Ini kayak password yang diolahkan buat ponsel kesan HP mama-mama rajin tuh kayak ini modelnya, nah, formatnya. Iyalah. Oke. tahu kenapa langsung video lakukan hal tadi selalu apa? Sudah ada soundtrack podcast tuh, ke jus. Ada yang terkendala Bapak Ibu mungkin bisa ulun bantu. Jadi baterainya habis ya, Sacas. Aduh Pak. Ini Bu. Sampai. Masuk tuh ya jaringannya itu Bang. Nah ini kan stop kontak lagi nggak Bu? Ada yang mau ngecas stop kontak. Nggih. ID belajar kita. Sudah, Bu? Iya, yang 8E. Iya. Passwordnya bisa lihat di depan Bapak Ibu. Gitu, Teh. Kalau ada yang habis baterai bisa bilang aja mulai, jadi jangan dianukan stop kontaknya. Oh iya, harusnya tadi dicas dulu ya. Bapak Ibu ada teh di samping di sebelah kanan. Kalau ada minum teh silakan Bapak Ibu sambil Ini email pribadi. Oke, email belajar kita ini.
Pilih yang kelas 8E Bapak Ibu ya. Apabila sudah masuk ke jaringan, bisa buka Google-nya aja langsung Bapak Ibu, seperti yang ada di layar. Tab baru. Oh ya, sebelum masuk ke Google Doc, kita ke Google Classroom-nya dulu. Bapak Ibu sudah masuk ke Google-nya kan? Sudah? Belum? Masuk dulu biar pakai akun belajar. Ya. Kayaknya sudah ada asing lagi untuk Google Classroom-nya. Di sana ada titik 9, kalian sudah masuk yang pakai akun belajar. Ya, ada ahlinya banyak lah. Nah, Bu Susi ahlinya juga. Iya nih, untuk internetnya makai kami. Udah habis kan baterainya? Kalau ya. Baterai ini. Kalau sudah masuk, di sana ada titik 9 tuh yang klik. Di sana ada nanti Classroom. Cocokannya habis nih di ruang saya. Bisa. Ini ada lagi satu ruang di ruang ya. Bapak Ibu sudah masuk ke Google-nya? Sudah? Masih ada sebagian, kita nunggu dulu supaya bersama-sama masuk ke Google-nya. Oh, lah, ya. Sudah masuk kalau tentunya teacher
Boleh pakai teacher. Teacher. Nah. Ini kita sebagai guru nanti untuk pembelajarannya melewati Google Classroom. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran Classroom yang pertama kali digunakan, yaitu waktu saat COVID. Nah, kalau yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Classroom, biasanya untuk kelasnya itu sudah banyak pian basic kelas. Tapi kalau yang untuk pertama kali pian menggunakan Classroom, ini pasti kosong di sininya. Nah, kalau ini contohnya sudah banyak untuk kelasnya yang digunakan. Tapi untuk yang pertama kali itu nanti Classroom-nya kosong ini untuk gurunya. Nah, kemudian baru pertama aja balik. Baru pertama kan Classroom-nya. Okay. Kalau untuk yang pertama kali masih kosong kelasnya itu, kalau sudah yang pernah dipakai berarti banyak kelasnya sudah. Nah, di sini ulun menjelaskan dulu terkait kalau pian hendak mengolah kelas pembelajaran. Di sini ada klik tambah. Nih, tambah. Kalau di sini klik tambah. Kalau pian sebagai guru, kalau mau sebagai guru itu bisa buat kelas. Tetapi kalau misalkan pian misalkan tuh ada 4 pelatihan dan sebagainya, bisa untuk gabung kelas. Karena ada yang pengajarnya itu yang mengirim linknya dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru dulu untuk membuat kelas, dan klik aja buat kelas. Nah, buat kelas. Nah, di sini buat kelas, nama kelasnya apa bisa diisi, misalkan kelas 7 misalkan. Bagiannya terserah nih, boleh dikosongi. Kemudian mapelnya apa, kemudian ruangnya, ruang kelas berapa misalkan. Matematika, ruang kelas Jadi untuk pertama kali pian untuk membuat kelas, pian isi aja, pian coba isi buat kelas Pak. Wah, Pak pian berarti mengajar Classroom sudah pian. Wah, parah. Oh, karena pian maju lah untuk memberi contoh ke depan karena. Oke. Iya nah, buat bapak-bapak ajar, ibu juga masih kosong kelasnya. Nah, di sana pian bisa klik langsung buat. Nih contoh. Nah, pian langsung buat. Nanti ada muncul nih kelas pian. Nah, ada muncul kelas pian. Nah, kemudian di bagian kelas ini ada forum. Forum ini bisa untuk komentar-komentar atau biar ngasih tugas, nanti munculnya di sini. Kemudian ada tugas kelas.
Nah ini ada tugas kelas. Kemudian orang. Ini ada orang pengajar. Nanti untuk siswanya bisa ditambahkan secara manual atau lewat undangan. Kemudian nanti ada setelah orang ada nilainya nanti muncul di sini ya. Nah kita lihat ke forum dulu. Oh dalam bahasa Inggris. Oh iya siap. Ini bahasa Inggris apalagi bahasa Inggris ya. Oh ya kalau bahasa Inggris orang lihat bola. Kalau bahasa Inggris forum itu stream. Kemudian tugas kelas itu classroom. Orang paper. Kemudian nilai grade. Sebelum itu kita bisa custom ini biar misalkan ada custom temanya ini lah yang latar ininya. Nah yang bisa pilih temanya, warnanya, kemudian bisa pilih fotonya. Nah fotonya misalkan IPS kan tentang apa, misalkan matematika nih. Nah matematika misalkan olahraga juga dan lainnya. Kalau umum bisa juga dan pilih temanya supaya lebih menarik tampilannya. Nah kemudian biar simpan. Nah selain itu bisa pian upload, langsung pian upload bisa juga di sini tampilannya. Nah boleh dari komputer. Kalau sudah ada fotonya, ya kan custom. Yang masih bahasa Inggris produknya jadi bahasa Indonesia. Apa maksudnya? Dari semua rumahnya. Ya, berubah bahasa Indonesia gimana? Di pengaturannya kan? Kemudian ada. Nah sebelum paling bawah itu nomor 2 dari paling bawah. Nah kemudian ada bahasa, language. Lainnya ini di pengaturan terbuka. Iya kan? Ya, oke. Ya. Nah, ternyata restart jadinya kalau yang bahasa. Nah, biar masuk lagi. Nanti kalau sudah ganti ke bahasa Indonesia, mau lah Pak? Game language. Ya. Yang Chinese. Bahasa Indonesia. Ya ke restart langsung Pak ya, otomatis Chromebooknya langsung ke restart. Ini Pak ya, ini dari bawah pengaturan sekarang yang paling bawah setelah 2 dari dari bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan Chromebook, kalau mau scroll itu dengan 2 jari scrollnya. Nah ini scrollnya dengan 2 jari. Dengan 2 jari scrollnya ya. Nih, scroll atas bawah dengan 2 jari. Ada perlu lagi yang ke hingga sini nanti kita kenalin ke sini. Nih, nah. Mungkin tadi belum disampaikan tentang penggunaan Chromebook ini. Nah, scroll 2 jari.
Nah, di sini. Kalau sudah ganti bahasa jangan kita. Kalau tak keluar silahkan masuk lagi Bu. Iya, masuk lagi. Masuk jendela. Bapak. Baik. Ada ganti. Ada. Ya. Oleh nanti pengen sih. Sudah bisa masuk Bapak Ibu. Ya, ini baru. Ini nanti kita sebagai guru dulu, nanti ibu bapak ibu bisa masuk lagi ke untuk tahap kedua. Kalau sudah Bapak Ibu tampilannya seperti ini kan sudah di kelas yang orang tadi sudah, kemudian kita bisa ke orang. Coba kita cek dulu ke orang. Biar ini contoh untuk mengundang orang. Mengundang orang bisa disalin klik undangannya. Ibunya ada grupnya nggak sudah bendera? Yang ini sudah ada grupnya. Jadi kode aja. Ini kita contoh sebagai guru ya Bapak Ibu. Nanti yang salin undangannya baru yang kirim ke anak-anak misalkan di grup WA dan sebagainya nanti. Nah ini contohkan misalkan ini tadi pakai link. Kalau ini kan kita belum ada grupnya. Ini pian sebagai murid lah. Pian di sana ada gabung yang kayak klik tambah tadi, yang di beranda. Nah beranda, klik tambah, kemudian gabung ke kelas. Gabung ke kelas. Klik tambah, gabung ke kelas. Nanti kodenya orang beri. Klik tambah Bu di beranda. Masuk beranda, klik tambah. Nah misalkan nih jadi peserta didik lah ibaratnya. Oke, gabung ke kelas ya. Nah sudah, kalau sudah gabung ke kelas ini baru ulang. Nah ini kode kelasnya. Silakan biar ketik kode kelasnya biar bergabung.
I5HC47CU. Sudah. Bisa pian tambah, Bu. Tambah ya, klik tambah, join kelas. Jadi tambah Ya, nih kode kelas code. Ya, baru masuk ya. Klik tambah, Pak. Ya, itu kodenya. Iya, kode kelasnya itu. Ini sebagai peserta didik kita nih, dianggap sebagai peserta. Ya. Oke, join, langsung join. Nanti ada muncul kelas pian sebagai murid. Nah, bisa kok. Kalau sudah gratis. Nah, coba kan klik server. Nah, ini sebagai murid ini kekawanan pian. Oke. Nah, kalau pian hendak melihati orang-orangnya, klik orang. Ini sudah nggak Bapak Ibu untuk yang ini pada kelas sudah pian salin, sudah pian klik. Nah, di sini ada orang. Nah, di sini kan pengajar nih. Nah, kemudian ada yang masuk baru beberapa orang, cuma 4 siswa yang baru masuk. Silakan Bapak Ibu coba masuk dulu nanti untuk pembelajaran Google Doc dan sebagainya. Sudah masuk lah tadi, banyak lah. Ada kelas? Ya. Sudah? Ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya. Ini kan ada muncul dulu. Ya. 20 siswa. Nah, ini 20 siswa. Untuk classroomnya, pembuatan classroomnya bisa dipahami Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan untuk pembuatan classroom. Pembuat lawan bergabung, nah itu membuat lawan bergabung kanakannya pakai itu. Nah, kemudian untuk misalkan nih Bu, Bapak Ibu misalkan murid pian tuh misalkan kada pakai akun belajarnya ketahuan gue namanya itu kada nama lengkap. Nah, kalau ini kan nama lengkap, misalkan satu kalimat aja namanya, contoh kayak Ibu Herlina, jadi Ibu Herlina misalkan. Kemudian Ibu Jumiani, nih kalau pakai akun belajarnya langsung nama lengkap kada kalau dirubah-rubah. Nih kayak Ibu Susilawati sama, nah, jadi ketahuan pian hendak mencek akan pian itu pakai akun belajar kadanya. Jadi ketahuan namanya lengkap, amunnya final lain dari namanya berartinya pakai akun Google biasa. Nah, jadi ketahuan di sini. Nah. Di sini nanti untuk penugasan nanti kawan ulun yang akan menyampaikan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk pembuatan classroomnya? Ini untuk pembuatan classroomnya aja. Tadi ulun ulangi lagi untuk pembuatan classroom. Di beranda kemudian klik tambah untuk buat kelas sebagai guru buat kelas, kemudian untuk pesertanya adalah gabung ke kelas. Nanti pian misalkan sudah ada kelasnya, misalkan kelas pian nih tadi misalkan, kemudian pian lihat di sini ada kode kelasnya, nih kode kelasnya.
nih kode kelas. Atau misalkan pian hendak langsung salin link undangan, langsung aja nya masuk ke Google nih undang, misalkan langsung kanakannya. Nah, yang kelas ketiga Bu, yang kode kelas. Setelah pian buat kelasnya Bu, ini contoh kan sudah ada kelasnya, kemudian pengimbasan. Nah ini ada kode kelasnya Bu di forum. Nah ini ada, nih pian klik aja tampilkan. Nah jadi yang kekanakan tadi klik tambah, kemudian gabung ke kelas, barunya masukkan kodenya. Tapi kalau pian hendak langsung, misalkan ada grup WA, suruh aja nya langsung salin link undangan ini, pian misalkan salin link undangan, baru pian kirim ke WA-nya langsung masuk, ini klik ke kelasnya langsung masuk. Tapi langkah baiknya kalau ada kelompok di sekolahan, pian suruh aja kayak dari awal kayak kita tadi, misalkan masuk ke akun belajar dulu, baru masuk ke titik 3 yang ini. Ini kan tadi dari awal kan masuk ke Google, nah baru klik yang ini, suruh kakak-kakaknya misalkan yang gabung, nah klik ke Classroom. Nah di beranda langsung klik tambah, ini buat anak-anak nih kalian yang mengajarkan nanti di sekolahnya. Kalau pian seorang olah aja kelas pian, misalkan pian ada berapa kelas ngajarnya, nah pian masukkan aja kelasnya berapa kelas, misalkan kelas 7A matematika, misalkan kelas 7A yang mata lain, misalkan bahasa Indonesia misalkan, pian buat aja nih. Nah kalau kami di sini Bu, nah ini contoh ya untuk, nah untuk pengajarnya kami gabung Bu dalam satu kelas untuk di Classroom. Jadi misalkan tugas dan sebagainya bisa langsung. Nah ini ada nama-nama pengajarnya yang di kelasnya. Jadi misalkan masing-masing pengajar bisa langsung membuat tugas di sini. Nah misalkan nih tadi nih bahasa Indonesia apa, jadinya langsung melihat di Classroom-nya aja lagi kakak-kakaknya tugas-tugasnya. Jadi satu kelas saja nih, seni budaya, IPA. Nah ini contoh nanti untuk membuat tugas ada nanti dari kawan-kawan. Jadi misalkan pian hendak menambah pengajarnya itu tadi, bisa juga langsung aja klik tambah di sini, misalkan hendak jadi satu kelas kayak itu tadi kan. Kalau pian hendak masing-masing kelasnya bisa juga pian olah kayak masing-masing. Kalau di sini ada adminnya Bu, operator misalkan yang mengolahkan langsung menambah pengajarnya, klik aja email pengajarnya langsung masuk kenanya. Nah nih, nah yang ketik emailnya langsung dimasukkan ke pengajar. Kalau pian salin linknya tadinya karena pengajarnya malah masuk jadi murid, karena nih siswanya, nih siswa. Nah kalau yang nama kayak gini Bu, ini berarti nya kada pakai akun belajarnya ketahuan nih. Nah ini ada yang kalau yang nama besar ini nama lengkap, ini sudah pakai akun belajar. Ini pengajarnya jadi satu, ada kepala sekolah juga biar bisa memantau, kemudian kami ada dari pengawas juga. Nah sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk pembuatan Classroom-nya? Bisa dilihat ya. Ya siap. Oke, sekian dari Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Kak? Sudah siap Kak? Sudah lama ulun momen juga ya. Untuk acara yang keempat yang mini tour kelas kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu diarahkan ke kelas paling ujung
Isna Husniati mengajar dengan menggunakan Chromebook. Ya Bapak Ibu, mungkin setelah bel ini anak-anak mau masuk dulu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, silahkan kita mini tour ke kelas yang paling ujung bersama Ibu Isna Husniati SPD. Silahkan Bapak Ibu. Biar aja ada Bapak. Silakan untuk Bapak Ibu supaya memandu menuju ke kelas. Oke, silakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana mengajar dengan menggunakan Chromebook di kelas. Jadi ada dibatasi misalkan waktu kita klik ini orangnya itu tadi.
ya Allah, baru saja kami selesai melaksanakan sekolah rujukan Google dengan lancar dan penuh dengan penuh keluargaan. Oleh karena itu ya Allah, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah semua ini sebagai amal saleh dan ibadah kami, serta sebagai pengabdian kami kepada nusa, bangsa, dan masyarakat kami. Allahumma ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman dan ilmu. Bimbinglah tutur kata kami, sikap dan tingkah laku kami sesuai dengan ajaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh diliputi dengan kasih sayang. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami ketika kami salah, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang sangat berat. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia, dan bahagiakan kami pula di akhirat nanti. Ya Allah, terimalah segala doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni Oke, jadi setelah selesai kita mematiin kerumbuknya pulang lah. Ya, tinggal di close aja semuanya, Bapak Ibu, pada Bapak. Kalau ulun langsung biasanya kalau ulun pribadi lah ulun close langsung kada hendak memilih yang satu lagi. Setelah di close semua, tinggal di bukan dia memati kerumbuknya itu caranya mengklik di ujung bawah kanan, pojok kanan bawah. Nah, silakan buat pian logout aja dulu. Sudah, adalah di situ logout. Oh, kalau mati kan banyak terlogout aja sudah langsung. Enggak, sudah terlogout sendiri aja. Cuma, nah kalau sudah di logout itu, paling tinggal jejak ID-nya aja. Kalau orang tahu passwordnya kata kau juga buka. Nah, jadi kayak ini kayak Nabila menyalahinya. Nah, habis itu tinggal dimatikan aja. Nah, semalam pas pelatihan kami sampai memati izin dilajari, baik membuka dilajari dari nol tuh Bang. Padahal ibu menggeser pakai 2 jari, bila 3 jari pakai apa. Nah kayak itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi harapannya bukan pian setelah ini bisa mengaplikasikan ini semua di sekolah, meskipun belum ada Chromebooknya, tetap aja pakai laptop pribadi masing-masing gitu. Bisa aja pasti anak-anaknya tinggal buan pian arahkan melalui HP, sama aja Bapak Ibu caranya. Karena kalau buan pian kayak pas sudah mendaftar jadi KSNG, SMP 2 tahun udah dapat. Nah kalau sudah dapat alhamdulillah lagi bisa langsung dipakai. Karena kayaknya bila sudah buan pian hendak menuju interview, rekam jejak buan pian menggunakan produk Google itu akan dicari Bapak Ibu. Apalagi kan kita di situ ada tanggalnya, mau olah tugas tuh tanggal berapa. Bilanya pas bulan Google tuh melihat sudah lawas, berarti dianggapnya jarang kita memakai. Nah, itu yang penting. Jadi seminggu tuh ya adalah minimal 4 guru kah yang menggunakan. Ya, jadi ada kegiatannya di classroom dan semua mapel harus ada Bapak Ibu. Takutnya kayaknya pas interview itu si bukan Google tuh bisa menunjuk bukakan Pang yang kelas itu aja, bukakan Pang kelas ini. Nah udah kayak itu. Jadi kalau kita ada kegiatan nanti Bapak Ibu kita menunjukkan gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Badawi.
acara selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Untuk selanjutnya kita adakan foto bersama per sekolah ya Bapak Ibu. Nanti untuk sekolah pertama SMP Negeri 2 Tanta, sekolah kedua SMP Negeri 2 Upau, dan sekolah ketiga SMP Negeri 3 Tanjung. Sebelum acara foto bersama, izinkan saya selaku pembawa acara mohon maaf undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.